Jadi kita lihat contohnya untuk yang genetik algorithm originalnya gitu ya. Jadi originalnya itu di sini pertama-tama kita menggenerate populasi ya. Populasi acak dengan nilai antara 0 sampai dengan 1 atau 0 dan 1. Misalkan di sini di contoh ini kita menggunakan populasi, jumlah populasinya 5, kemudian kita ingin meng-create datanya itu ya, data dari setiap populasi gitu ya, itu diwakili dengan nilai biner ya yang panjangnya 3 bit. Nah, ini contohnya ya. Kita import dulu. Kita menggunakan library NumPy. Nah, ini kemudian kita mengenerate secara random populasinya ya. Jadi ini ada 5 individu dalam populasi tersebut. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di mana populasi pertama itu adalah kalau kita rubah menjadi integer gitu, ya ini bilangan integer 2, kemudian ini bilangan integer 1, bilangan integer 2, 2 tambah 4, 6, kemudian 6 lagi, lalu 7. Gitu ya. Ini contoh generate secara random. Kemudian di dalam algoritma genetika itu ada langkah atau ada fungsi yang harus dilalui, yaitu yang pertama itu adalah seleksi. Ya. Jadi dari populasi-populasi yang banyak itu, mana yang memenuhi fungsi fitnessnya, maka dia akan diseleksi sesuai dengan fungsi fitnessnya. Berarti ada suatu scoring tersendiri untuk mendapatkan nilai tersebut gitu ya. Ini jadi kita definisikan fungsi ya, di mana nilai inputnya atau data input yang kita masukkan itu yang kita generate dari populasinya tadi. Ya, kemudian ini yang nanti akan kita berikan keluaran. Lalu di sini kita tetapkan nilai K di sini. Nilai K itu apa? Itu jumlah variabel yang ingin kita pilih dari data yang kita miliki gitu ya. Jumlah yang ingin kita ambil. Jumlahnya misalkan di sini adalah 3 karena kita hanya punya 5 kan, hanya punya 5 data atau 5 individu dalam satu populasi. Jadi nilai K ini tidak mungkin melebihi dari nilai populasinya. Oke, kemudian di dalam genetik algorithm itu juga ada proses yang namanya crossover ya, saling silang. Saling silang ini biasanya ada aturannya. Apakah yang dipersilangkan itu ada di bagian ekornya saja, ya, gitu ya. Ekor, jadi misalkan ada 2 individu ya, 2 individu yang nilainya 1010 misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kita persilangkan, misalkan yang dipersilangkan antara individu 1 dengan individu 2 pada bagian ekor 2 ini ya berarti nilai 1 yang di sini itu akan dipertukarkan dengan nilai 0 yang di sini. Sehingga menghasilkan individu baru gitu ya.
Individu barunya itu adalah individu yang mempunyai nilai pada bagian awalnya itu tetap, tapi bagian ekornya sesuai dengan hasil persilangan ini. Itu proses crossover ya. Kemudian selain itu ada proses mutasi. Mutasi ini kalau di teori bisa dilakukan secara random mutation. Eh, Mutasi itu kalau di biologi ya, kalau kalian sering membaca itu adalah adanya eh, anomali atau adanya kejadian di dalam gen itu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi misalkan dalam satu kromosom itu ada satu protein yang berbeda gitu ya, satu gennya itu. Nah itu sehingga, nah itu terjadi karena apa? Ya macam-macam kalau secara biologi. Nah di sini kita mengimplementasikannya secara random. Jadi seolah-olah ada nilai baru ya, seharusnya di situ nol. Nah bisa jadi pada saat di random itu juga muncul nol lagi atau munculnya berubah menjadi satu. Itu yang disebut dengan mutasi. Jadi mutasi itu proses untuk kita mengenerate sebuah data baru yang tidak yang berbeda dengan individu-individu di dalam populasinya. Ya, kemudian proses itu kan dilakukan secara berulang ya, mulai dari eh, di sini menentukan, jadi mula-mula dia menentukan dulu fungsi fitnessnya gitu. Jadi apakah dia sudah sesuai? Kalau dia sudah sesuai ya berarti sudah berhenti. Tapi kalau tidak, maka dilakukan proses crossover, kemudian seleksi. Setelah seleksi lalu dimutasi gitu ya. Nah, proses itu dilakukan secara berulang sampai dia memenuhi fungsi fitnya. Ini secara garis besar algoritma dari genetik algoritma. Nah, ini di sini kita menerapkannya untuk misalkan mencari nilai maksimum ya, nilai maksimum dari sebuah fungsi. Fungsinya kita sebut di sini one max. Jadi one max ini untuk mengevaluasi string biner berdasarkan jumlah satu, jadi jumlah nilai satu di dalam string. Nah, untuk mencari nilai satu yang paling maksimum dalam sebuah input string, di mana input stringnya panjangnya 20 dan akan memiliki skor 20 untuk string semuanya satu. Nah, ini ya, ini fungsinya. Kita running dulu, tadi runningnya baru sampai di situ. Ini fungsi selection, fungsi crossover-nya, kemudian mutasi, lalu genetik algoritmnya. Nah ini kita definisikan fungsi one max-nya. One max-nya ini akan mengembalikan nilai negatif dari jumlah semua yang ada di X. Jadi ini inputnya biner ya. Inputnya adalah sebuah bilangan biner, string biner. Ya, maka kalau kita ingin mencari nilai dalam satu string biner itu apakah jumlah satunya paling maksimum berapa gitu, berarti kan sama saja dengan mengambil jumlah keseluruhan dari nilai yang ada di X. Jadi X-nya itu bentuknya berupa vektor ya, berupa vektor. Jadi X-nya ini berupa vektor. Vektor yang isinya 0101. Jadi misalkan contohnya kalau inputnya seperti ini gitu ya, maka fungsi one max tadi
itu akan mengembalikan nilai, ini kalau dijumlahkan semua, 0 ditambah 1 kan hasilnya 1 gitu ya. Nah, maka dia akan mengembalikan nilai min-nya. Kenapa min? Karena ini nanti kita menggunakan fungsinya adalah fungsi minimum ya. Jadi dicari yang paling minimum ya. Kemudian misalkan kalau inputnya seperti ini, maka dia jumlahnya adalah 2 gitu. Berarti dia akan mengembalikan nilai negatif 2. Itu ya. Itu untuk yang fungsi ini ya, min sum x. Kemudian kita akan mencari atau memproses dengan menggunakan genetic algorithm ini, definisikan terlebih dahulu berapa jumlah iterasinya nanti, lalu jumlah bitnya. Ya, kalau jumlah bitnya contohnya kalau di sini 3 gitu ya, tapi di sini kita ingin jumlah bitnya adalah 20. Lalu jumlah populasi. Kemudian, oh ya, ada variabel kalau kalian paparan di materi genetik algorithm, itu ada variabel atau ada parameter ya yang kita sebut dengan crossover rate atau probabilitas crossover yang nilainya 0 sampai dengan 1 ya. Dan juga ada yang disebut dengan mutation rate, di mana nilainya di sini juga antara 0 sampai dengan 1. Kemudian ini saya jalankan. Nah, ini kemudian kita panggil fungsi genetic algorithm yang ini tadi. Dengan inputnya adalah fungsinya, ya. Nama fungsinya, ini kalau kita lihat di sini, objektifnya, itu berarti fungsi objektifnya, jumlah bitnya, jumlah iterasinya, jumlah populasinya, crossover rate, dan mutation rate. Ya, crossover rate, mutation rate, kita lihat. Ya sudah, kemudian kita jalankan. Nah, maka setelah berjalan sesuai dengan jumlah iterasi yang kita tetapkan, misalkan jumlah iterasinya 100 gitu ya, maka dia akan menghasilkan nilai yang paling maksimum. Nah, tapi di sini kalau kalian lihat, dia tidak berjalan sampai iterasi 100, tapi dia sudah berhenti pada saat mendapatkan nilai yang paling maksimum. Ini sudah tidak bisa mendapatkan yang lebih rendah lagi dari negatif 20. Sehingga hasil negatif 20 itu akan menjadi outputnya. Ini yang paling simpel seperti itu. Jadi pemberhentiannya tidak hanya diatur oleh jumlah iterasi, tapi juga satu kondisi di mana dia sudah memenuhi pace evaluation-nya. Ya. Jadi sudah tidak bisa lebih rendah lagi atau tidak bisa lebih optimum lagi dari nilai yang ditetapkan sekarang, gitu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan early pemberhentian awal. Jadi tidak sesuai dengan jumlah iterasinya. Oke? Nah, ini contoh lain untuk menghitung atau mencari nilai minimal dari sebuah fungsi x pangkat 2 atau x kuadrat. Nah, ini fungsi objektifnya seperti ini. Kemudian kita definisikan berapa range untuk input dan outputnya. Dari fungsi tersebut berarti x dan y ya. Fungsi x-nya berapa atau fx-nya berapa. Kemudian jumlah bitnya, berarti jumlah bit ini sangat juga dipengaruhi oleh
bound juga ya. Jadi kalau misalkan kita menetapkan nilai minimumnya itu lebih dari 256 gitu ya, atau 256, maka nggak mungkin jumlah bitnya 16, harus lebih besar dari 16 gitu. Kemudian ini ya, mutation rate-nya, lalu nah ini untuk populasinya itu diberi secara random populasinya. Nah, ini untuk fungsi decode ini digunakan untuk merubah ya, merubah dari string, karena kan ini sebenarnya fungsi ini fungsi yang inputnya adalah numerik. Contohnya misalkan 2 kuadrat, 5 kuadrat, 4 kuadrat gitu ya. Nah, padahal inputnya itu adalah berupa bilangan biner. Sehingga perlu satu fungsi untuk merubah dari bilangan biner itu menjadi numerik. Ini kita pakai fungsi yang namanya decode. Kemudian ini genetik algoritmnya, sebenarnya versinya aja agak berbeda. Nah, kemudian kita panggil. Nah, ini ternyata inputnya, outputnya yang paling minimum itu adalah 0. Tidak ada yang lebih rendah lagi dari ini. Nah, ini seperti ini uh, implementasi genetik algorithm untuk optimisasi fungsi. Nah, sekarang kita akan gunakan algoritma genetik algorithm ini untuk memaksimalkan fungsi di dalam uh, klasifikasi dengan menggunakan artificial intelligence. Dengan artificial neural network ya. Dan NN atau jaringan saraf tiruan. Jadi di bagian mana nanti di dalam jaringan saraf itu yang kita suntikkan metode genetik algoritmnya. Kita lihat sama-sama. Jadi yang mula-mula kita gunakan beberapa library. Di sini menggunakan sklearn, ada menggunakan keras, ya. Lalu kita menggunakan apa datanya itu data mushroom ya. Di sini digunakan untuk mengklasifikasikan jamur. Kita lihat dulu jenis datanya itu dan mushroom. Atau notepad aja. Aduh, always ya. Nah ini, kalau lihat urutan datanya, ini seperti ini. In kelasnya itu di awal ini ada PE, 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 PE ini. Ini adalah kelasnya. Ya. Jadi ada jenis kelas. Kelasnya berarti hanya dibagi menjadi 2 ya. Kemudian ada variabel yang dipakai untuk mengklasifikasikan itu adalah bentuk dari ini seperti contoh yang pernah kalian kerjakan pada saat ujian di AI ya, UTS. Saya ingat itu kan ada jamur itu kan diklasifikasikan ada 2 jenis ya. Jadi bentuk capnya, bentuk
tudungnya gitu ya, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang mengerucut, nah itu macam-macamnya seperti itu. Kemudian kalau kalian ingat ada polanya bintik-bintik, tapi ada juga yang garis-garis dan sebagainya. Nah itu, nah ini kira-kira seperti ini untuk yang datanya ya, kita yang akan pakai untuk klasifikasinya. Lalu datanya kita bagi menjadi dua, dua bagian. Bagian untuk data trennya atau X-nya dan data eh, Y-nya. Ini agak sedikit berbeda karena tadi kalau kalian lihat kelasnya itu justru ada di kolom yang pertama ya. Yang kita ambil. Kemudian oke, di sini ada satu fungsi di dalam data fasilitas dari aplikasi di sini itu untuk melakukan standarisasi nilai ya. Jadi standarisasi nilai itu dengan menggunakan transform. Nah, kemudian ini langsung di split. Kita coba saja lihat seperti apa model dari X-train-nya. Sebentar. Oh, sorry. Ini harus diunggah dulu ya karena kita menggunakan jadi kita mengunggahnya harus bolak-balik kalau menggunakan collab karena dia nanti cenderung akan terhapus kalau sudah lama nggak kita pakai. Nah ini tadi kan input aslinya itu saya coba di sini dulu ya. Nah ini kan input aslinya seperti ini. Untuk X-nya kita ambil yang kolomnya itu, nah ini kan banyak, mulai dari cape shape, cape surface, cape color, nah ini input aslinya. Kemudian dilakukan proses transformasi atau standarisasi. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menyetarakan nilai variabel yang kita miliki gitu ya. Jadi misalkan nilai variabel kita antara 0 sampai dengan 5, yang satunya 0 sampai dengan 6, yang satunya 0 sampai 10 gitu. Itu uh, bisa kita standarisasi atau kita lakukan proses transform untuk kita rubah yang nilainya biasanya antara min 1 sampai dengan 1. Jadi seperti ini hasilnya. Ini ya. Ini untuk proses transformasinya. Kemudian dilakukan proses splitting dengan ukurannya 0,5 dan test size-nya ya, test size-nya 0,3. Kemudian nanti dibagi lagi, yang tesnya itu kita pecah lagi, separuh untuk tes, separuh untuk validasi. Kemudian di sini kita akan membangun dengan menggunakan arsitektur ANN yang terdiri dari hidden,
hidden layer. Nah, ini kalau sudah seperti ini, hidden layer 1, ada hidden layer 2, ini sebenarnya sudah termasuk deep learning. Deep learning ya. Kenapa? Karena kalau hanya menggunakan MLP, itu hidden layer-nya itu hanya satu. Layer hidden-nya itu hanya satu. Nah, ini ada dua hidden layer. Ya, ada hidden layer 1, ada hidden layer 2. Kemudian fungsi yang digunakan adalah fungsi sigmoid. Nah, ini definisi dari atau deklarasi dari ANN-nya. Nah, ini fungsi sigmoidnya. Kemudian ini ada, kita juga menggunakan ReLU. Kemudian feed forward-nya, fungsi aktivasinya. Ini fungsi aktivasi. Kemudian ini untuk menghitung akurasi, lalu ini untuk melakukan prediksi. Prediksi itu sama dengan forward ya, tapi dengan satu nilai tertentu untuk menghasilkan output. Jadi pasti di sini ada proses perubahan nilai ya. Jadi misalkan kalau prediksinya itu 0,000 sekian gitu, maka dia termasuk hasil prediksinya itu kelasnya masuk ke A atau masuk ke B gitu. Bedanya di situ untuk antara prediksi dengan feed forward ya. Kemudian fungsi fitness ini berarti kita menghitung sesuai dengan fungsi aktivasinya. Oke, ini deklarasi dari model artificial neural network-nya. Kemudian ini ada satu fungsi yang digunakan untuk merubah dari matrik menjadi vektor atau dari vektor menjadi matrik. Ini untuk bantuan saja, fungsi bantuan, karena nanti kita akan menggunakan banyak vektor dan banyak matrik. Kemudian ya ini tadi yang dikatakan di mana sih letaknya genetik algorithm nantinya. Nah ini. Jadi genetik algoritmnya itu adalah digunakan untuk proses pembelajaran mendapatkan bobot yang paling maksimal sesuai dengan fungsi uh, fitnessnya. Fitnessnya fungsi yang ada di dalam sigmoidnya ya. Seperti itu. Nah, ini prosesnya di sini. Jadi prosesnya itu ke bobotnya. Nah, jadi ini prosesnya mulai dari general population, kemudian melakukan verify terhadap fungsi fitnessnya, lalu crossover, mutation dan seterusnya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi itu kegunaannya genetik algorithm di dalam machine learning. Nah, ini fungsi untuk genetik algoritmnya. Ya, seperti secara garis besar sama seperti yang saya jelaskan tadi. Crossover, mutation, dan sebagainya. Misalnya kita coba untuk mengimplementasikannya dengan jumlah populasi, solusi per populasi, kemudian jumlah mating pool-nya, itu berarti jumlah bitnya tadi. Kemudian uh, mutation persen itu sama dengan rate ya, rate mutation tadi. Kemudian ini untuk inputnya dan outputnya. Oke, lalu, nah ini untuk parameter dari GA-nya ya, dari genetik algoritmnya. Sedangkan yang di sini ini adalah initial bobot dari NN-nya, tapi sekaligus ini nanti yang akan kita gunakan oleh GA yang akan diproses crossover dan sebagainya. Ya, jadi dilakukan initial dulu, lalu ini
dirubah dari matrik menjadi vektor. Oke. Nah, kemudian ini adalah proses trainingnya. Proses trainingnya menggunakan uh, algoritma dari genetiknya. Ya. Oke. Nah, ini agak lama. Jadi prosesnya agak lama. Jadi agak berbeda, tidak seperti neural network, maka di setiap kali dia mendapatkan atau mengenerate satu nilai itu dia langsung dioptimasikan dengan genetik algoritmnya untuk setiap epoch ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau ini sudah selesai, kita bisa coba untuk mencari prediksinya dan eh, menghitung berapa akurasinya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Belum ada, Bu. Oke, nah nanti ini yang nanti kalian harus implementasikan untuk data yang kalian miliki ya. Seperti itu. Jadi untuk yang lain, untuk yang mana tadi? Yang ini tidak perlu ada tugas, juga ini yang tidak perlu ada tugas. Cukup kalian ketahui saja nanti ya. Karena prinsipnya sebenarnya sama ya. Untuk PSO itu juga digunakan untuk mengevaluasi atau mengoptimasi sebuah fungsi tertentu. Nah, kalau yang reinforcement learning ini mungkin agak berbeda. Kalau kalian lihat contohnya yang sudah dijelaskan, itu untuk game ya. Jadi memang eh, reinforcement learning ini untuk biasanya dipakai untuk robot, untuk agen, agen ya, agen robot atau buat game. Nah, ini ada library khusus yang harus kita install, namanya OpenAI Gym. Ya, ini kalau kalian mau mencoba, nanti kalian coba, ya. Jadi mirip seperti teknik yang pernah kita bahas pada saat menjelaskan reinforcement learning. Ya, nanti implementasinya akan terlihat berapa state perpindahan state kecepatan dari mendapatkan titik yang paling penalti kok penalti titik goalnya gitu ya, berapa lama dia mencapai goalnya, itu akan disimulasikan di sini, akan terlihat seperti apa gitu. Nah, ini memang untuk implementasinya tidak cocok kalau kita terapkan untuk eh, beberapa algoritma mesin learning gitu ya yang sudah kalian coba sebelumnya. Jadi ini cukup kalian ketahui saja, jadi tidak untuk diimplementasikan di proyek akhir ya. Mana tadi? Nah, ini masih belum selesai. Jadi memang kalau ada proses optimasi di dalam eh, pembelajaran, baik itu SVM, baik itu neural network, itu biasanya waktunya menjadi lebih lama.
Tapi jaminannya biasanya hasil akurasinya lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan optimasi. Optimization, ya. Jadi tidak tanpa optimization dengan optimization. Perbedaannya lagi adalah kalau kita kemarin kalian mengerjakan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan biasa atau menggunakan NN biasa, kita sekali melakukan proses learning gitu ya, diperoleh oh ini kurang kurang bagus gitu, nanti kita coba lagi dengan menggunakan hyperparameter baru, dicoba lagi kan seperti itu. Jadi seolah-olah cepat, tapi juga kita harus melakukannya secara berulang-ulang dan trial and error. Nah, gitu. Nah, tapi kalau menggunakan optimisasi seperti dengan menggunakan genetic algorithm, PSO, HO, dan lain sejenisnya, atau beberapa teknik evolutionary computation, satu proses itu memang lama, tapi biasanya dia langsung fit, langsung menemukan menemukan garis batas yang paling sesuai gitu. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, untuk membuktikannya nanti kalian coba mengimplementasikan dengan kasus atau permasalahan yang kalian definisikan kemarin, bandingkan antara hasil dengan menggunakan ANN biasa dan ANN yang dilengkapi dengan genetik algorithm. Ya, ini sudah selesai. Ini kan waktunya hampir berapa ini? 6 menit. Ya, hampir 6 menit. Nah, ini nanti hasilnya itu adalah berupa vektor bobot. Vektor bobot ini itu kita rubah menjadi vektor metrik. Kemudian vektor metrik ini yang kita gunakan untuk melakukan prediksi. Nah, ini akurasinya kita dapatkan base solusi ini adalah 0,87. Nah, ini plot untuk fungsi fitnessnya, ya, fungsi fitnessnya dan jumlah iterasinya. Ini tadi ada 100 iterasi ya. Dan ini sudah hampir mencapai 0,9. Nah, mungkin kalau pengen lebih bagus lagi ya bisa ditingkatkan atau ditambahkan jumlah iterasinya. Nah, ini sama ya. Ini dengan menggunakan data train, akurasi dengan menggunakan data train, sedangkan ini akurasi yang kita hitung. Apakah internet kalian masih mendengar suara saya? Halo? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Soalnya kok koneksi unstable. Baik. Jadi ini untuk dengan menggunakan data tes. Ternyata tidak terlalu berbeda. Jadi akurasi yang diperoleh dari data tes itu 0,872 gitu ya. Sedangkan akurasi yang dari data train itu 0,878. Nah, dengan kasus seperti ini dia menghindari adanya overfitting. Overfitting itu adalah satu kondisi di mana pada saat kita lakukan training, akurasinya itu tinggi banget. Dengan menggunakan data training itu dia tinggi. Tapi begitu kita coba dengan data tes, data validasi, ada data tes yang berbeda gitu, dia hasilnya jatuh. Bisa 0,6, 0,5 gitu ya. Nah, kondisi itu yang disebut dengan overfitting. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita analisa di sini,
akurasi pada saat training dan akurasi pada saat testing ini bisa dikatakan sama. Sama-sama sekitar 0,87. Nah, kondisi ini bukan kondisi overfitting. Dari semua kasus klasifikasi maupun kasus yang berhubungan dengan machine learning, overfitting ini sangat dihindari. Ya, sangat dihindari. Karena ya itu tadi, bisa jadi kita dengan PD-nya mengatakan setelah saya train hasilnya 100% benar. Tapi begitu kita uji, salah semua gitu. Nah, itu suatu kondisi yang tidak boleh terjadi kalau kita ingin mengimplementasikan secara real ya teknik-teknik di dalam machine learning maupun deep learning sama saja. Nah, nanti di deep learning itu kalian akan diajarkan bagaimana menghindari adanya overfitting. Salah satunya dengan menggunakan algoritma optimisasi. Nah, ini salah satu contoh untuk optimasi bisa menggunakan metode-metode di dalam evolutionary algorithm atau evolutionary computation. Oke, baik. Ini untuk materi yang berhubungan dengan materi yang ada di sini ya. Kemudian tadi saya menjanjikan ingin menjelaskan bagaimana mendevelop. Tapi ada beberapa tadi saya karena datanya komputernya baru ya, saya beberapa instalasi agak bermasalah. Jadi saya menyampaikan sekarang ini garis besarnya dulu saja ya. Jadi untuk mendevelop, misalkan kita ingin mendevelop suatu model untuk klasifikasi gitu ya pada web gitu. Misalkan kita ingin membuat web yang nanti isinya itu untuk melakukan klasifikasi. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyimpan data atau model, sorry bukan data, menyimpan model yang sudah kalian training, misalkan bisa menggunakan Colab, bisa menggunakan Jupyter, mana terserah. Nah itu yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, itu kalian simpan. Jadi modelnya itu yang kalian simpan dalam file tertentu yang nanti akan bisa diakses dan dibuka di uh, di di X apa namanya HTML atau di program yang berbasis Android misalkan ya. Nah, untuk menyimpan itu salah satunya kita bisa memanfaatkan library yang namanya Pickle ya. Ini contohnya Pickle seperti ini. Jadi kita import Pickle atau Pickle ya. Lalu kita beri aja nama, misalkan nama file atau nama file yang digunakan untuk menyimpan model itu apa gitu ya. Terserah. Kemudian ini kita simpan di sini. Maka dia akan tersimpan dan hasilnya nanti bisa kita download. Ya, kita coba dulu saja. Ini tadi sudah running sih. Nah, hasilnya nanti akan kalau kalian menggunakan Colab itu akan muncul di sini gitu ya. Ini nanti bisa kita download. Ya, kita bisa download dan bisa kita jalankan di
di HTML atau di Python gitu ya. Tuh. Kemudian bisa juga kalau menggunakan Keras. Ya, ini pada saat saya memberikan contoh ANN itu kan ada dua model ya. Model yang menggunakan MLP atau multi layer perceptron classifier yang ada di sklearn, dan ada yang menggunakan Keras. Nah, Keras ini yang nanti bisa kita gunakan juga untuk yang deep learn, tapi ini untuk kasus ini kita pakai yang Selo dulu. Nah ini juga eh, kita bisa simpan dengan menggunakan pickle. Nah, seperti ini, ya. Jadi model modelnya ini kita save. Jadi fasilitasnya kita beri nama save. Nah, ini bedanya hanya di sini ya. Nah, model itu mana? Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi adalah model ini adalah model yang sudah kita train. Nah, ini hati-hati dengan namanya ya. Nah, ini contohnya. Pada saat kita melakukan proses eh, learning, sebelum kita lakukan proses learning, itu kan kita mendefinisikan model terlebih dahulu. Contohnya. Nah, mendefinisikan model. Nah, ini kalau di sini kita beri nama model. Nah, kalau misalkan kalian memberi nama lain, model modelku, modelmu, dan seterusnya, maka ini nanti yang di sini ya harus menyesuaikan ya. Ya, ini ya. Jadi nama ini adalah nama variabel model yang kita berikan. Itu ya, model. Nah, ini kalau kita menggunakan Keras, kita menggunakan fungsi yang namanya save. Ya, save model gitu ya. Kemudian kita kalau ingin import, kita masukkan dengan pickle gitu ya. Maka sama model ini kita simpan dengan pickle seperti contoh yang di sebelumnya tadi. Ini ya. Nih, ini bedanya apa? Bedanya kalau di eh, MLP atau sklearn itu tidak punya fungsi namanya save, ya, tidak punya fungsi save seperti yang ada di Keras tadi. Sehingga kita di sini langsung menggunakan pickle-nya. Ya, jadi sama di sini ya. Model ini adalah nama dari variabel model yang kita gunakan di sini di atasnya. Ini kan? Nah ini MLP fit. Fit ini kan proses train ya. Proses training ini ya gitu. Itu kan tujuannya adalah membentuk model. Nah, model itu bisa disimpan ke dalam variabel. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau ini tidak kalian beri seperti ini, gitu ya, ya bisa aja tetap jalan. Tapi ini nanti kan kita juga ingin, kalau kita ingin model kita itu mau dipakai di tempat lain atau mau kita simpan, maka ini harus kita tambahkan variabel model. Yang namanya variabel, namanya nggak harus model ya, boleh terserah. Bisa dengan kata yang lain, modelku, modelmu, dan sebagainya. Nah, yang penting adalah bahwa nama variabel model ini, gitu, itulah yang akan kita simpan di sini. Ini jangan sampai salah, gitu ya. Nah, hasilnya nanti akan di sini, itu yang akan kita simpan dan nanti akan kita jalankan setelah kita mengenerate file yang namanya file yang ada di Python. Saya berikan gambaran dulu untuk file yang di Python itu seperti apa. Nah, ini tadi saya ada beberapa settingan yang masih belum jalan, tapi secara garis besar seperti ini ya. Langkah pertama adalah kalian bangun dulu
Ini saya bercerita yang berbasis web dulu ya. Kita pakai Flex. Jadi kalau yang menggunakan Android agak panjang lagi. Tapi sementara kalian pakai yang berbasis web dulu, nanti eh, demonya cukup yang di localhost saja. Karena saya masih belum menemukan fasilitas baru eh, yang free seperti yang saya pernah coba sebelumnya. Kalau saya coba sebelumnya itu saya menggunakan Heroku, ternyata sekarang Heroku itu sudah tidak free ya. Jadi sudah ada pricingnya gitu. Jadi buyar semua gitu. Nah, ini saya masih belum menemukan sehingga sementara kalian mengimplementasikannya nanti tidak perlu sampai ke benar-benar ke domain gitu, tapi kita pakai localhost saja dulu. Ya, jadi mendesain HTML-nya seperti apa? Ya biasa sih kalau HTML kalian kan sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman web ya. Jadi kalian buat HTML-nya, kemudian ya inputnya terserah apakah tag, apakah drop-down, apakah pilihan, option, terserah. Nah, ini kalau yang saya buat seperti yang saya contohkan di pertemuan hari Selasa kemarin, itu milih gitu ya, tahun pertama, tahun kedua. Nah, ini bentuknya berupa HTML, ya. Kemudian jangan lupa pada bagian eh, untuk memberikan output hasil prediksi itu adalah kita menggunakan ini ya. Ini. Jadi tanda ini berarti nanti yang akan eh, member apa sih itu namanya? Menampilkan outputnya, menampilkan hasil dari satu proses tertentu, klik tertentu gitu ya. Ini hasil eh, seperti itu. Kemudian untuk di buttonnya, nah ini button eh, submitnya. Oke, jadi yang ininya itu yang kosong-kosong yang tanda pakai tanda ini itu untuk menampilkan gitu ya. Oke, setelah itu untuk desainnya terserah. Nanti saya akan berikan contohnya. Nah, lalu kemudian kalian nanti membuat eh, program di Python-nya. Nah, ini nanti saya akan berikan ininya. Nanti kalian tinggal memodifikasi, kalian sesuaikan dengan eh, model yang ingin kalian buat ya. Nah, ini model file yang tadi kita sudah simpan, yang ini tadi, dari sini tadi. Mana tadi? Ya, 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 ya. Nah, ini ya, model yang kalian simpan, ini yang nanti akan kita buka di sini. No, salah. Nah, ini ya, open. Ya, ini nama dari modelnya tadi. Kemudian kita panggil uh, pickle-nya untuk membaca, gitu ya. Meloading untuk merubahnya menjadi variabel lagi yang namanya model di sini, gitu ya. Nah, nanti model ini yang kita pakai untuk memprediksi tadi. Oke. Kemudian ini indeks HTML itu yang nanti akan kita gunakan yang tadi sudah dibuat uh, sebelumnya HTML-nya. Jangan lupa namanya. Nah, ini kemudian kita akan minta input.
ya. Minta input, misalkan tahun, jenis kelamin, fasilitas, nah ini terserah variabelnya. Sehingga nanti kita akan dapatkan datanya. Nah, data itu kita peroleh dari input yang ada di HTML-nya tadi, ya. Nanti di sini kalau inputnya sama dengan 1, misalkan ini kita masukkan ke data, ya. Menjadi apa nilainya? Sangat tidak setuju, tidak setuju. Jadi ini kita numerikan ya, dari nilai yang sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya itu menjadi nilai numerik 1, 2, dan seterusnya. Oke, kemudian, nah ini contoh yang punya saya. Nah ini, setelah kita dapatkan data itu kan berarti nanti isinya apa? Ya ini tadi, ya. Apakah dia Q13-nya nilainya berapa, Q9-nya nilainya berapa, dan seterusnya. Ini isinya berarti berupa vektor, ya, vektor input sesuai dengan yang diinginkan ini di sini tadi, ya, tahun, jenis kelamin, gitu ya, dan seterusnya. Ini yang kita masukkan ke dalam vektor namanya data. Oke, ini, nah ini, nah, kita memanggil fungsi predik terhadap model yang kita sudah buat tadi dari data. Nah, nanti keluarlah hasil prediksinya. Nah, misalkan kita menampilkannya itu bukan 1, 2, 3, 4 ya, maka kita rubah ini. Jika prediksi nilainya 1, maka outputnya menjadi apa misalkan. Terserah, misalkan. Tergantung pada problem yang kalian buat. Itu ya. Ya sudah, kemudian nanti tinggal langsung di render ke indeks HTML-nya tadi di variabel-variabel yang pakai tanda kurung Kurawang. Kalau kalian hanya menginginkan outputnya itu hasil prediksinya, ya sudah, berarti hasil prediksinya saja, tidak perlu yang lainnya. Yang ini hanya saya berikan ini untuk memberikan informasi tambahan saja. Oke, seperti itu gambarannya. Nah, ini nanti sebenarnya bisa langsung dijalankan di sini. Python app, ini kan file namanya app.py gitu. Ini mestinya dia bisa langsung jalan. Cuman ini tadi koneksinya masih ada trouble pada saat menginstal beberapa environment-nya. Jadi masih belum bisa jalan Python-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, maaf untuk yang code ini nanti di-share Kak, Bu. Iya, iya. Nanti saya share. Dan ditambahi saya lengkapi dengan video untuk apa yang harus diinstal apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Jadi nanti kalian tinggal memodifikasi ya. Tapi yang penting kalian harus menentukan eh, satu saja dari seluruh metode yang kalian implementasikan atau kalian implementasikan dengan
model interaktif seperti ini, cukup satu saja, mana yang paling kalian anggap paling baik hasilnya. Seperti itu. Oh ya, untuk demonya, demonya gitu ya. Kira-kira kalian siap hari apa? Kan kita mulainya bisa Selasa, bisa Kamis. Kalian siap hari apa? Kamis, Bu. Kamis ya? Ya, enggak apa-apa. Berarti kita untuk mulai demo Kamis, Kamis dan Selasa berarti ya. Kamis dan Selasanya. Karena kayaknya Kamisnya libur lagi kan? Kamis yang minggu kedua ternyata libur. Jadi, Ya, Bu, libur. iya, jadi ya berarti Kamis, demo-demonya Kamis, kemudian nanti kalau saya harap sih selesai, nanti tinggal evaluasi yang hari Selasa. Ada lagi yang ditanyakan mungkin berkaitan dengan ujiannya?